Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfanul Hasan dari kelas 2A Prodi Ekonomi Syariah. Saya ingin mengulas sedikit tentang video yang sudah diupload oleh Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI tentang ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor. Sebelumnya kita sudah belajar tentang ekonomi 2 sektor, artinya ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah, artinya hanya ada rumah tangga produsen dan konsumen. Terus yang kedua, kita sudah belajar tentang ekonomi 3 sektor, ekonomi dengan kebijakan pemerintah, artinya di sana ada rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Terus yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu tentang ekonomi terbuka. Apa sih ekonomi terbuka? Ekonomi terbuka ialah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Artinya apa? Jika antara ekonomi 2 sektor dan 3 sektor itu hanya dalam negeri, maka yang dinamakan dengan ekonomi terbuka adalah ekonomi yang berhubungan dengan luar negeri, artinya ada hubungannya dengan impor dan ekspor. Hampir seluruh negara di dunia mengambil perekonomian terbuka. Dengan ikut dalam perdagangan internasional dapat memacu ekonomi nasional karena akan memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produksi dalam negeri. Perekonomian terbuka meliputi artinya banyak negara-negara di dunia itu ikut andil dalam juga mengikuti perekonomian terbuka. Karena apa? Salah satunya untuk meningkatkan pendapatan nasional dan untuk memperluas pasar dari daya saing produksi, artinya saling memproduksi barang-barang yang berkualitas. Terus konsekuensi atau dampak dari perekonomian terbuka itu ada 3. Yang pertama, permintaan agregat. Permintaan agregat di sini permintaan agregat artinya ketika meningkatnya permintaan agregat. Jika dalam ekonomi 2 sektor dan 3 sektor itu permintaan itu hanya ada dari dalam negeri. Jika berbicara tentang ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor, maka permintaan agregat itu tidak hanya dari dalam negeri, artinya permintaan agregatnya itu menambah dari luar negeri. Maka dampak atau akibat dari perekonomian terbuka ini adalah meningkatnya permintaan agregat, karena permintaan agregatnya itu tidak hanya dari konsumen dari dalam negeri. Terus yang kedua, jumlah uang yang beredar. Artinya katakanlah ketika kita berbicara soal ekonomi 2 sektor dan 3 sektor, artinya dalam negeri uang yang menyebar selama 1 tahun itu hanya 3 triliun. Akan tetapi ketika kita sudah berbicara tentang ekonomi terbuka, artinya ekonomi yang berkaitan dengan ekspor impor atau dengan luar negeri, maka jumlah uang yang biasanya itu ketika kita hanya berbicara tentang 2 sektor dan 3 sektor itu hanya 3 triliun, maka ketika kita sudah berbicara tentang ekonomi 4 sektor, maka akan jumlah uang yang beredar itu akan meningkat, katakanlah meningkat 1 triliun. Jadi uang dalam setahun yang hanya kita hitung itu 3 triliun, kita lihat dari ekonomi 2 sektor dan 2 sektor, maka dari ekonomi 4 sektor itu akan meningkat senilai 4 triliun. Terus harga barang dan jasa. Untuk harga barang dan jasa ini itu dampak dari persaingan produksi, artinya ketika harga barang dari suatu harga barang dalam negeri itu biasanya
katakanlah seharga beras seharga 10.000. Maka ketika kita sudah berbicara tentang ekspor impor, artinya ketika ada beras dari luar negeri yang lebih bagus, maka akan mempengaruhi harga barang. Artinya harga barang akan semakin naik, dan itu disebut dengan impor. Artinya memasukkan barang dari luar negeri. Terus begitupun juga dengan jasa, seperti halnya jasa penerbangan. Artinya ketika hanya dalam negeri, harga dari penerbangan antar kota ataupun antar provinsi itu senilai, artinya itu mempengaruhi dari harga barang dan jasa ekonomi terbuka, karena memang hubungannya itu tidak hanya dalam negeri, juga dalam luar negeri. Akan tetapi yang mempengaruhi di sini tidak hanya meningkatkan harga barang dan jasa, juga membuat harga barang dan jasa itu menurun, seperti halnya ketika kita berbicara soal penerbangan. Banyak penerbangan internasional, artinya persaingan harga itu akan ada dalam perekonomian terbuka. Itulah yang akan mempengaruhi harga dari suatu barang dan jasa. Terus yang selanjutnya yaitu siklus aliran pendapatan. Di sini hampir sama dengan perekonomian 2 sektor dan 3 sektor. Hanya ada tambahan yaitu luar negeri. Artinya ketika kita berbicara tentang ekonomi 4 sektor, itu ada 4 sektor. Yang pertama perusahaan, dan yang kedua rumah tangga, yang ketiga pemerintah, dan yang keempat luar negeri. Untuk yang antara perusahaan, pemerintah, dan rumah tangga itu sama halnya dengan perekonomian 2 sektor dan perekonomian 3 sektor. Untuk yang 4 sektor itu hanya berbeda dalam sektor dari luar negeri. Artinya luar negeri itu menerima pendapatan dari hasil impor, dan luar negeri juga menerima pengeluaran dari kegiatan ekspor. Artinya ketika dalam negeri itu katakanlah rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen, bahkan pemerintah, ketika impor barang, artinya luar negeri itu menerima pendapatan dari kegiatan impor yang dilakukan oleh rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, bahkan pemerintah, yaitu membeli barang impor ataupun jasa impor dari luar negeri. Itu luar negeri menerima pendapatan dari kegiatan impor. Terus luar negeri juga melakukan juga mengeluarkan pengeluaran juga, artinya tidak hanya pendapatan, pengeluaran juga ada dalam luar negeri, yaitu ketika kegiatan ekspor, seperti itu. Ketika luar negeri itu mengekspor barang, seperti halnya mengekspor barang dari dalam negeri, maka itu disebut juga dengan pengeluaran dari luar negeri. Itulah sirkulasi aliran pendapatan. Artinya ketika kita berbicara soal sirkulasi aliran pendapatan dari 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor, itu hanya berbeda ketika kita berbicara antara 2 sektor dan 3 sektor, itu berbeda dalam sektor pemerintahan. Terus ketika kita berbicara antara ekonomi 3 sektor dan ekonomi 4 sektor, maka perbedaannya itu hanya ada dalam sektor luar negeri. Untuk selanjutnya itu komponen pengeluaran agregat. Yang pertama, konsumsi rumah tangga atas barang-barang yang dihasilkan, itu disingkat, artinya diberi simbol dengan C besar, D, N kecil. Dan juga investasi perusahaan diberi simbol I. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa yang diperoleh dalam negeri, diberi simbol dengan G. Dan yang selanjutnya ekspor yang diberi simbol dengan X,
dan impor yang diberi simbol dengan M. Sehingga persamaannya yaitu AE sama dengan CDN, C besar DN kecil, ditambah I, ditambah G, ditambah dalam kurung X dikurangi M. Itulah persamaan dari pengeluaran agregat. Yang selanjutnya yaitu faktor penentu ekspor. Faktor-faktor dari penentu ekspor itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama, apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut atau memproduksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. Artinya ketika ada suatu negara yang membutuhkan barang dari negara lain, maka itu akan terjadi yang namanya akan melakukan kegiatan ekspor. Tapi dalam negeri juga kadang melakukan produksi tersebut, artinya memproduksi barang yang dibutuhkan oleh masyarakatnya, akan tetapi barang itu tidak memenuhi atau tidak mencukupi kebutuhan yang ada dalam suatu negara, maka negara tersebut akan melakukan kegiatan ekspor dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan atau memenuhi apa yang kurang dari barang yang sudah diproduksi sebelumnya. Terus yang kedua itu mutu barang. Seperti halnya contoh sapi yang diekspor ke Australia, artinya sapi yang diekspor ke Australia artinya memang kualitas atau mutu barang dari sapi tersebut itu lebih bagus yang di Indonesia atau semacamnya dan sebagainya. Terus cita rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor, artinya masyarakat luar negeri itu yaitu cita rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor seperti hanya yang dicontohkan oleh Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI, yaitu dari negara Malaysia yang suka dengan batik Indonesia, maka Indonesia melakukan kegiatan ekspor untuk Malaysia. Artinya batik dari Indonesia itu disukai oleh warga Malaysia. Dan yang selanjutnya itu kemajuan teknologi dan ekonomi negara. Artinya kemajuan teknologi dan ekonomi negara itu juga menjadi faktor penentu dari ekspor. Untuk yang selanjutnya itu faktor penentu impor. Untuk yang selanjutnya yaitu faktor penentu impor. Yang pertama, tingkat pendapatan negara. Ketika suatu negara itu mendapatkan inflasi, artinya ketika pendapatan negara itu tinggi, maka akan melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan daripada negara tersebut. Terus inflasi dalam negara. Yang ketiga, kemampuan suatu negara untuk membuat barang. Artinya ketika negara tidak mampu untuk membuat suatu barang, maka akan dilakukan yang namanya impor. Terus cita rasa konsumen seperti halnya tadi, ketika Indonesia warga Malaysia itu menyukai batik dari Indonesia, maka melakukan yang namanya ekspor. Dan dari pihak Malaysia sendiri itu melakukan kegiatan impor dari negara Indonesia untuk mendapatkan batik yang disenangi atau yang disukai oleh warga Malaysia tersebut. Terus keseimbangan pengeluaran terbuka. Yang pertama, rumus penawar agregat diberi simbol AS terdiri atas barang yang diproduksi dalam negeri meliputi pendapatan nasional dalam kurung atau diberi simbol dengan Y, serta barang yang diimpor dari luar negeri. Persamaannya yaitu AS sama dengan Y ditambah M. Terus penawaran agregat itu ada 5. Yang pertama, kata yang disingkat dengan AE, yaitu meliputi 5 komponen. Yang pertama, pengeluaran rumah tangga atas barang yang diproduksi di dalam negeri, diberi simbol C besar dan DN kecil. Terus investasi swasta yang diberi simbol I, pengeluaran pemerintah yang diberi simbol G, ekspor yang diberi simbol dengan X, dan pengeluaran ke atas impor yang diberi simbol dengan M. Persamaannya yaitu AE sama dengan C besar DN kecil
ditambah I, ditambah G, ditambah X, dan ditambah M. Untuk yang pengeluaran rumah tangga sendiri itu terdiri dari pengeluaran dalam negeri C besar diberi simbol C besar DN kecil, dan pengeluaran atas barang-barang impor. Itu persamanya C sama dengan C besar DN kecil ditambah M. Untuk selanjutnya keseimbangan perekonomian terbuka, yaitu secara persamaan di atas AE dapat disederhanakan menjadi AE sama dengan C ditambah I ditambah G dan ditambah X. Dengan demikian keseimbangan perekonomian terbuka tercapai apabila Y tambah M sama dengan C ditambah I ditambah G dan ditambah X. Y sama dengan C ditambah I ditambah G dan ditambah dalam kurung X dikurangi M. Suntikan dan bocoran. Keseimbangan dicapai ketika I ditambah G ditambah X sama dengan S ditambah T dan ditambah dengan M. Pendapatan disposable merupakan sisa pendapatan nasional dikurangi dengan pajak-pajak. Di sini dirumuskan persamanya yaitu Y besar D kecil sama dengan Y dikurangi pajak perusahaan dikurangi pajak per individu, atau Y besar D kecil yaitu sama dengan Y dikurangi T. Terus ini keseimbangan perekonomian yang terakhir, yaitu yang ketiga. Selanjutnya pendapatan disposable digunakan untuk membeli barang dalam negeri dan impor dan ditabung. Di sini dirumuskan C sama dengan C besar D kecil ditambah M untuk ditabung sebanyak S sebanyak. Dengan demikian keseimbangan perekonomian terbuka tercapai apabila Y dikurangi T sama dengan C ditambah S, atau Y sama dengan C ditambah S dan ditambah T, di mana C merupakan pengeluaran rumah tangga membeli barang dalam negeri dan impor, sehingga Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M. Dengan demikian pendapatan nasional perekonomian terbuka mencapai keseimbangan. Pendapatan nasional berlaku persamaan C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung X dikurangi M tutup kurung sama dengan C ditambah S dan ditambah T. Perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam. Menurut Manan tahun 1997 sampai dengan 288, prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah menganjurkan perdagangan internasional. Artinya Islam dari dulu memang sudah mengenalkan kita tentang perdagangan internasional atau yang disebut dengan ekonomi 4 sektor. Pada masa Rasulullah pun perdagangan internasional itu juga dilakukan, artinya perekonomian 4 sektor itu juga dilakukan pada masa Rasulullah, artinya pada masa sahabat pun Islam juga mengajarkan perdagangan internasional itu sudah dari dulu. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.